Kopi dan penyakit jantung. Seringkali kalau pasien saya datang, itu biasanya dimarah-marahin sama istrinya. Ini dok suka banget ngopi nih dok. Dari dulu saya udah bilang, gara-gara kopi nih penyakit jantung. Tunggu dulu. Belum tentu loh. Dengarkan dulu ini ya sekarang. Nah jadi, kopi dan penyakit jantung ternyata sahabatan. Dan ini bukan menjadi penyebab seorang punya penyakit jantung karena minum kopi. Sudah jelas penyakit jantung ini banyak penyebabnya. Dan kopi bukan salah satunya. Ada syaratnya. Jadi ternyata malah kebalikannya. Kopi punya manfaat untuk jantung. Nah kok bisa? Jadi gini, semua berdasarkan penelitian. Kopi ini adalah substance, jadi zat. Apapun yang kita minum, kita makan, ya zat pasti. Keluar pasti di urin, pasti mempengaruhi tubuh kita. Kalau ada orang suka bilang bahwa kopi ini bahaya buat jantung. Nah, Anda minum yang lain juga kok. Misalkan ada yang minum soda, ada yang minum teh. Itu gimana? Kan sama aja sebenarnya. Jadi karena itu, kita harus tahu bahwa sama aja ini bukan berarti bahwa isinya sama. Tapi maksudnya, sama aja dalam arti, samanya semua ini masuk dalam tubuh kita, diolah, lalu keluar. Ada sebagian yang diserap. Jadi kita harus tahu dulu bahwa setiap orang mungkin berbeda-beda juga. Kadang-kadang orang minum kopi, nggak apa-apa tuh. Tidur masih bisa. Ada juga minum kopi satu aja, tidur udah nggak bisa. Nah, jadi karena itu beda-beda. Karena itu perlu dilakukan penelitian. Nah, penelitian yang terbaru adalah kita mengamati banyak orang. Lalu peneliti ini mengamati juga bukan cuma sehari dua hari, bertahun-tahun. 5 tahun, 7 tahun, mereka amati tuh orang-orang tersebut. Di antara ratusan ribu orang ini, ada yang minum kopi cuma sekali-sekali. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, minum kopi lebih dari 3 cup sehari. Kelompok satu lagi, minum kopi itu 2-3 cup sehari, rutin. Nah, dari 3 kelompok tersebut, ternyata yang paling bagus adalah 2-3 cup sehari minumnya kopinya. Dan orang-orang ini, ternyata risiko penyakit jantung lebih kurang. Risiko stroke juga berkurang juga. Bahkan risiko meninggal juga lebih turun dibandingkan yang lain. Jadi artinya bukan berarti orang-orang yang sekarang nggak minum kopi, sekarang jadi harus minum kopi, nggak juga. Atau orang-orang yang dulunya nggak pernah ngopi, sekarang jadi coba deh minum kopi juga, nggak juga, bukan. Ya, ini bagi orang yang memang tukang ngopi. Tahu batasnya seberapa yang memang baik. Dan juga tahu bahwa kopi ini nggak melulu bikin orang sakit jantung. Apa sih memang efeknya? Kopi ini pastinya bikin stimulasi, bikin stimulan. Orang yang jadinya ngantuk jadi melek gitu. Lalu orang yang tadinya detak jantungnya 80 mungkin naik jadi 90. Dan juga bagi orang-orang yang memang punya gangguan irama jantung, kadang-kadang terpicu juga. Lalu kopi ini memang meningkatkan tekanan darah juga. Jadi bagi orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, kadang-kadang nggak cocok sama kopi. Nah sekali lagi, bukan berarti semua orang yang punya gangguan irama jantung atau mungkin punya gangguan tekanan darah tinggi lantas nggak boleh minum kopi. Nggak juga. Coba Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Kalau Anda minum kopi, lalu Anda berdebar-debar, Anda datang ke dokter nih, dok kenapa sih kalau minum kopi kok debar-debar terus ya? Berarti Anda nggak cocok sama kopi, nggak jodoh aja gitu. Bukan berarti kopinya yang jahat, Anda nggak jodoh gitu aja. Sama kayak Anda sama mantan Anda, bukan berarti dia jahat, nggak juga. Ya. Cuman nggak cocok aja gitu. Nah, Anda juga orang-orang yang punya penyakit jantung. Boleh nggak minum kopi? Ya kalau Anda minum kopi lalu Anda nggak kenapa-kenapa, nggak ada gangguan, dan dalam batas yang sewajarnya, harusnya nggak apa-apa juga. Bukan berarti nggak boleh minum kopi. Kecuali kalau memang Anda punya penyakit jantung tertentu. Misalkan penyakit jantung yang menyebabkan jantung Anda jadi lemah. Penyakit jantung Anda bikin detak jantung Anda meningkat. Atau penyakit jantung Anda belum teratasi karena masih punya banyak penyempitan misalnya. Itu memang mesti hati-hati minum kopi. Kalau Anda orang-orang yang memang nggak masalah dengan kopi saat ini, minumnya juga dalam batas yang sewajar-wajarnya, 2 gelas sehari, maksimal 3 gelas sehari, itu oke-oke aja. Nggak masalah. Gelas ini maksudnya gelas segini ya, kecil ya, bukan gelas yang om-om yang gede gini. Itu lain lagi tuh, itu namanya 1 baskom ya, bukan gelas. Jadi karena itu, sekali lagi bahwa kopi tidak menyebabkan orang jantungan. Kopi, bagi sebagian orang mungkin nggak cocok, karena mereka trigger untuk punya detak jantung lebih tinggi, atau tensinya lebih tinggi, atau mungkin memicu penyakit jantungnya kumat. Tapi bukan berarti kopi ini yang menyebabkan sampai seorang punya penyakit jantung. Dia hanya memicu aja. Yang membuat masalah adalah kalau orang minum kopi sambil ngemil. Nah itu, susah tuh. Minum kopi makan gorengan.
Kan di penelitian tadi nggak dibilang kalau orang minum kopi sambil makan gorengan. Ya gorengan itu yang masalah, bikin kolesterol tinggi. Anda nggak dibilang juga kalau minum kopi harus dengan ngopi-ngopi cantik. Nah, ngopi-ngopi cantik ini yang kadang-kadang bahaya. Yang pertama, kadang-kadang disertai dengan makan kue-kue manis, misalnya kopi-kopinya itu, ngopi-ngopinya juga itu ngopi-ngopi yang mahal. Jadi, misalkan jadinya banyak gulanya gitu, Anda taruh gula kebanyakan juga. Kopi yang mahal ini juga bahaya karena kantong Anda jadi seret. Jadi akhirnya jadi stres, tekanan darah naik, debar-debar menjelang akhir bulan. Padahal Anda belum mampu untuk beli kopi-kopi yang mahal seperti ini. Jadi campuran-campuran kopi ini yang menjadi masalah nih. Krimnya kebanyakan lah, jadi nggak enak sebenarnya kan. Lalu gulanya kebanyakan, bikin Anda jadi seperti minum gula sebenarnya cuma campurannya kopi gitu. Lalu Anda tadi makan teman-temannya itu loh, ngopi sambil makan gorengan. Nah ini jadi masalah nih, bukan kopinya sebenarnya berarti kan. Atau Anda minum kopi sambil begadang. Nah susah nih jadinya. Karena bukan kopinya masalahnya, begadangnya itu. Apalagi orang yang minum kopi sambil ngerokok. Wah nggak enak dong kalau minum kopi temannya nggak rokok. Nah itu dia, rokoknya jadi bahaya. Jadi kopi dan teman-temannya ini yang merusak pergaulan sebenarnya. Kopinya mah nggak salah. Nah itu kan Anda harus tahu juga bahwa kopi ini bukan menyebabkan penyakit. Yang berikutnya adalah kopi punya manfaat untuk orang-orang tertentu yang minum rutin, tapi dalam batas sewajarnya, 2-3 gelas sehari. Bagi Anda yang belum menyukai kopi, bukan berarti Anda harus minum kopi. Tenang aja ya. Tapi buat Anda juga yang hobi minum kopi, Anda nggak dilarang minum kopi. Jadi Anda harus kasih tahu ini kepada orang-orang supaya kopi nggak disalah-salahin terus sebagai penyebab penyakit jantung. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.